Sebelumnya selamat pagi. Pagi, Bu. Sebelumnya Ibu mau memperkenalkan diri. Nama Ibu Wita Lestari Putri. Di sini Ibu menanya apa kabar kalian? Baik, Bu. Baik. Sebelum kita masuk pelajaran, di sini ada yang mau berdoa? Indri. Ibu mau minta tolong sama Indri aja. Indri maju. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa silakan. Baik, silahkan Indri dulu. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, yang hadir di sini siapa? Yang nggak hadir? Gren. Kenapa? Sakit. Oh iya. Ada suratnya tadi? Ada, Bu. Oh. Baik, di sini Ibu mau nanya, kalian pernah nggak lihat kebakaran? Pernah. Di TV mana? Di TV. Oh iya, betul, di ladang. Di TV juga ada berita ya. Ya. Nah, di sini ini adalah gambar proses terjadinya kebakaran. Materi kita hari ini yaitu mempelajari teks eksplanasi. Ada yang tahu teks eksplanasi itu apa? Nggak tahu. Baik, kalau tidak tahu, mari kita masuk ke materi. Yang pertama, kebakaran hutan. Kebakaran hutan adalah peristiwa terbakarnya lahan atau area hutan yang terjadi secara tidak terkendali. Fenomena ini bisa disebabkan oleh faktor alami seperti sambaran petir atau suhu tinggi yang memicu api, tetapi sebagian besar kebakaran hutan disebabkan oleh aktivitas manusia. Contohnya aktivitas manusia itu yang bisa menyebabkan kebakaran apa aja? Membakar lahan. Membuang rokok sembarangan, Bu. Betul sekali, membuang rokok sembarangan adalah salah satu faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Baik, bisa Ibu lanjutkan? Bisa, Bu. Tetapi sebagian besar kebakaran hutan disebabkan oleh aktivitas manusia yang dikatakan Linda tadi betul sekali, seperti pembukaan lahan dengan cara membakar atau kelalaian seperti membuang puntung rokok sembarangan. Nah, yang dikatakan temannya tadi sangat betul sekali. Terus proses terjadinya kebakaran. Baik, di sini proses terjadinya kebakaran hutan biasanya diawali dengan munculnya sumber api, baik dari alam maupun manusia. Api ini kemudian menyebar dengan cepat, terutama jika kondisi lingkungan kering, banyak angin, dan terdapat bahan-bahan yang mudah terbakar, seperti daun-daun kering dan ranting. Api yang terus menyebar akan menyebabkan kerusakan lingkungan, menghanguskan vegetasi, dan mengancam kehidupan satwa liar. Nah, jadi untuk anak-anak, tolong kita jaga hutan dan lahan kita agar satwa-satwa liar tidak punah. Betul sekali. Lalu kita masuk ke dampak terjadinya kebakaran hutan. Yang pertama itu dampak terjadinya kebakaran hutan yaitu kerusakan ekosistem. Nah, kebakaran hutan merusak habitat flora dan fauna sehingga mengancam keberlangsungan hidup mereka. Nah, yang kedua, polusi udara. Asap tebal yang dihasilkan dapat mencemari udara, mengganggu kesehatan manusia, dan mempengaruhi jarak pandang. Polusi udara itu seperti apa? Ada yang tahu? Kabut asap motor. Betul, kabut asap. Kabut asap itu bisa menyebabkan apa? Sesak napas. Terus? Mata perih. Ya, betul sekali. Semuanya betul? Ya, betul. Yang ketiga, perubahan iklim. Kebakaran hutan melepaskan karbon dioksida dalam jumlah besar ke atmosfer yang berkontribusi pada pemanasan global. Nah, kalau kebakaran hutan itu terjadi, perubahan iklimnya itu seperti rasa panas dan lain-lain. Yang keempat, kerugian ekonomi seperti sektor pertanian, kehutanan, dan pariwisata dapat berdampak signifikan akibat kebakaran hutan. Nah, yang dimaksud dengan kerugian ekonomi itu misalnya
Contohnya seperti Taman Safari. Kalau Taman Safari itu kebakaran, kita itu tidak bisa lagi berkunjung ke wisatanya karena kebakaran hutan. Jadi kita nggak bisa melihat satwa liar seperti gajah, rusa, terus badak. harimau. Iya, betul sekali. Terus yang terakhirnya yaitu upaya penanggulangan, upaya supaya tidak terjadinya kebakaran hutan itu apa? Supaya tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan, apa yang harus kita lakukan? Jangan buang puntung rokok sembarangan. Betul. Bukan jangan merokok, tapi jangan membuang rokok sembarangan. Ya, Bu. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan upaya penanggulangannya untuk mengurangi kebakaran hutan. Langkah-langkah seperti patroli hutan, edukasi masyarakat. Contohnya seperti kalau edukasi masyarakat itu kita bermusyawarah di kantor desa seperti jangan membakar hutan dan lahan. Terus kalau ada yang membakar hutan dan lahan, kita langsung lapor aja ke pihak yang berwajib. Terus penggunaan teknologi untuk deteksi dini dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan harus dilakukan. Nah, yang Ibu katakan tadi, penegakan hukum itu kita lapor aja ke pihak yang berwajib seperti polisi. Selain itu, reboisasi atau penghijauan kembali yang seperti yang dikatakan teman kalian tadi, Linda, katanya reboisasi atau penghijauan kembali berarti menanam pohon-pohon ya. Ya. Terus kembali reboisasi atau penghijauan kembali area yang terbakar sangat penting untuk memulihkan ekosistem yang rusak. Kebakaran hutan adalah masalah serius yang memerlukan perhatian bersama. Dengan langkah pencegahan dan penanganan yang tepat, dampak buruknya dapat diminimalkan. Nah, sudah tahu apa penyebab kebakaran hutan dan lahan tadi? Tahu. Ya, apa saja tadi? Pokok. Ya, betul Bukan sekali. lahan. Ya. Dampaknya sudah tahu? Tahu petasan. Baik. Supaya tidak terjadinya kebakaran sudah tahu? Jangan buang rokok sembarangan. Ya, betul. Lakukan Ya, betul sekali. Reboisasi. Baik, ada yang ditanyakan? Tidak Tidak ada. Jika tidak ada, kita tutup materi kita. Nanti Ibu kasih tugas. Ya, Bu. Jangan pegang-pegang. Sampai jumpa minggu depan. Sekian dan terima kasih.